Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan Iskos Podcast. Ya, perkenalkan saya Rido dari Iskos Podcast. Jadi ini adalah episode pertama dari Iskos Podcast. Dan pada episode yang pertama ini kami mengundang narasumber yang sangat hebat dan tentu saja memukau bagi kita semua, yang akan segera memberikan kita sharing-sharing info dan pengalamannya selama ini. Tapi sebelumnya kami meminta izin di sini melepas masker. Tapi tenang saja, kami sudah menjalankan protokol kesehatan, semuanya sehat-sehat dan sudah divaksin. Ya, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Perkenalkan, saya Ertova Putra Irawan. Saya Ketua Umum Forum OSIS Banyumas dan saya Ketua OSIS SMIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Ya, mantap nih. Jadi pertama-tama nih Mas Dava, Ya. bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Rito gimana? Alhamdulillah kabarnya? juga sehat. Alhamdulillah. Nah, berarti karena sehat nih ya, sekarang siap ya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Tentunya sangat siap dan tentunya sangat antusias untuk berbagi ilmu dan sharing-sharing dengan teman-teman semua. Ya, oke, siap. Nah, yang pertama nih, kesibukannya belakangan ini apa aja sih Mas Dava ini? Ya, untuk kesibukan saya tentunya sebagai pelajar yang pertama yaitu belajar sekolah seperti pada umumnya, dan sebagai Ketua Umum Forum OSIS Banyumas tentunya saya menjalankan organisasi dalam lingkup Banyumas, yaitu menjalankan program-program dan lain-lain. Dan tentunya sebagai Ketua OSIS SMIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto juga saya fokus untuk menjalankan program-program yang akan kita jalankan dan kita targetkan, seperti itu. Oke. Nah, kayaknya sudah cukup ya perkenalannya. Kita langsung masuk saja ke topik pembahasan utama pada kesempatan kali ini. Jadi topiknya ini sekarang kita akan bahas tahun baru ini ya, karena kita baru masuk tahun 2022 dan kilas balik lah dari tahun 2021 kemarin. Oke. Jadi sebagai informasi juga, Mas Dava ini terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Idealis Al-Islamiyah Purwokerto pada tahun 2021 kemarin. Nah, pertanyaannya ini Mas Dava, selama memimpin Iskos Al-Irsyad ini ya, apa sih yang sudah pencapaian yang dirasa sangat memuaskan dan apa yang kurang, intinya bagaimana pengalamannya selama ini memimpin Iskos Al-Irsyad ini? Ya, tentunya untuk menjadi Ketua OSIS ini adalah suatu kehormatan dan sebuah amanah yang besar yang saya jalankan. Ya, selama kurang lebih 5 bulan menjadi Ketua OSIS, saya bersama teman-teman juga di OSIS atau Aiskos, kalau OSIS di Al-Irsyad Aiskos, banyak melakukan program-program yang sudah kita lakukan. Mulai dari yang pertama, mungkin cara yang sangat besar ya Mas Rito juga mengalami, yaitu EduFair, yang dimana EduFair ini skala kita sudah skala provinsi ya, dan target kita juga adalah SMP se-provinsi Banyumas. Kita mengadakan lomba-lomba mulai dari speech bahasa Inggris, puisi dan lain-lain. Terus lalu selanjutnya yang kita ingin menjalankan dan kita fokuskan pada program terdekat kali ini, yaitu ada SCL atau Semai Champion League, di mana pada kegiatan ini yaitu dalam bidang olahraga seperti UCL ya, kalau secara internasional UCL kita mengadakan di lingkup sekolah yaitu SCL. Nah, lalu yang terdekat lagi ini yang akan lebih besar lagi dan yang sangat luar biasa dan ditunggu oleh masyarakat tentunya, yaitu adalah PLM, pengenalan lingkungan masyarakat, di mana dalam kegiatan tersebut nantinya kita mempunyai kegiatan bedah rumah masyarakat yang rumahnya kurang layak huni, kita bedah, kita betulkan, lalu kita ada mengajar kepada SD terdekat,
lalu apa? Yatim piatu ya. Iya betul. Kita mengajar di sana, terus habis itu kita membantu masyarakat yang membutuhkan lah tentunya di sana. Itu pengalaman yang luar biasa yang saya laksanakan, yang saya lakukan dan teman-teman kita lakukan di ISKOS SMA IT Alirsat Aslame Purwokerto. Tentunya sangat luar biasa dan sangat berkesan. Ya, sambil nambahin dikit ya, tadi itu acara Edu Fair tahun lalu itu emang udah luas banget ya. Kita sudah nggak hanya provinsi saja, tapi sudah di luar provinsi Jawa Tengah juga ya. Betul. Sampai ada yang di luar, di Bali sepertinya kalau tidak salah. Sudah Di skalanya sudah nasional ya malah ya. Sebenarnya tidak ditargetkan tapi sudah pada masuk juga ya. Sangat antusias Sekali orang-orang. Nah, kemudian yang terbaru juga nih, Mas Dava kan baru terpilih menjadi Ketua Umum Forum OSIS Banyumas nih tahun 2022-2023 ya berarti. Betul. Ya? Nah, yang membuat kami penasaran nih, sebenarnya apa sih yang memotivasi Mas Dava ini dan bagaimana kerasnya perjuangan untuk menjadi Ketua Umum Forum OSIS Banyumas ini? Begini, saya sampai berada di titik seperti ini, menjadi ketua OSIS, menjadi ketua umum, sebetulnya itu bukanlah sebuah ambisi, bukanlah sebuah cita-cita yang saya inginkan, sebetulnya tidak. Namun karena saya memiliki niat dalam berorganisasi itu, yaitu ingin mengabdi, ingin bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, tentunya saya bisa dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum. Salah satunya yang kemarin alhamdulillah saya bisa terpilih dan saya diamanahkan untuk menjabat di jabatan ketua umum tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya nih, tadi walaupun bukan ambisi tapi pastinya sangat merasa bangga ya dan terhormat bisa memimpin Forum OSIS Banyumas. Alhamdulillah. Nah, dari Forum OSIS Banyumas itu, dari ISKOS Alirsat juga, harapannya nih untuk paling tidak setahun ini bagaimana inginnya berkembang seperti apa dua organisasi? Ya tentunya setelah menjadi ketua umum dan ketua OSIS ini, saya memiliki sebuah program-program dan target-target yang dimana ingin menjadikan organisasi-organisasi ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Tentunya bukan untuk pelajar saja ya, namun bisa mencapai lapisan-lapisan masyarakat, segala lapisan. Seperti itu sih mungkin Mas Rido. Ya, contohnya saja seperti PLM tadi ya. Ya, masyarakat betul, itu pasti betul. target utamanya memang bukan pelajar, justru masyarakat luas. Masyarakat luas. Karena kita juga ingin memperkenalkan kan organisasi-organisasi kita ini untuk masyarakat luas kan tentunya. Ya, betul sekali. Nah, itu resolusi atau keinginan, cita-cita yang bagus untuk organisasi kita semua. Oke, sepertinya cukup seperti itu dulu untuk sesi yang pertama. Kita akan break sebentar. Untuk pemirsa semua, stay tune di ISKOS IT Podcast. Ya, pemirsa semua, welcome back to ISKOS Podcast. Ya, tadi sepertinya sudah cukup ya Mas Dava ya istirahatnya. Nah, jadi kita berlanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita akan kulik lagi pengalaman-pengalaman Mas Dava ini. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Dava, kan kita ini COVID-19 ini sudah lama ya. Sepertinya sudah mungkin 2 tahun, jalan 3 tahun sepertinya. Apalagi di awal tahun 2022 ini COVID-nya memang menanjak, emang sepertinya harus kita perhatikan juga. Nah, untuk Mas Dava ini selama masa COVID-19 ini atau masa pandemi ini, tantangannya apa sih dalam berorganisasi yang mungkin cukup menghambat atau seperti apa, dan apalagi yang perlu dipersiapkan ke depannya untuk menghadapi COVID-19 ini? Oke. Kita sudah menghadapi dan sudah berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini ya Mas Rido, ini sekitar sudah 2 tahun ya. Dari 2020 sampai sekarang sudah tahun 2022 masih berjalan sampai saat ini. Banyak dan berbagai sektor yang
merasakan akibatnya, termasuk dalam sektor pendidikan. Iya, betul. Nah, kita sebagai pengurus OSIS tentunya juga merasakan hal yang sama kan. Banyak adaptasi yang perlu kita lakukan, terutama proses digitalisasi yang semakin berkembang. Tentunya banyak masalah dan banyak tantangan yang kita sebagai pengurus OSIS ini hadapi. Yang tadinya program-program itu offline kini menjadi online, lalu sudah online kini kembali lagi menjadi offline, sehingga kita sebagai pengurus OSIS ini harus betul-betul memutar balik otak kita, betul-betul mempersiapkan dua opsi program yang harus kita lakukan ke depannya. Tentunya untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini yang masih berjalan untuk kedepannya, yaitu faktor internal dalam diri kita sendiri Mas itu, yaitu mental kita tuh. Kalau misalkan kita tidak mempunyai mental yang kuat, kita tidak bisa beradaptasi, tentunya ini menjadi sebuah masalah yang besar. Tapi alhamdulillah kita mempunyai mental yang kuat, kita mempunyai adaptasi yang cukup bagus, sehingga yang kita jalankan kemarin bisa terlaksana dengan baik. Mulai dari program-program, ketika online kita melakukan program-program yang online dan itu bisa berhasil. Kita offline, kita melakukan kegiatan dan program-program yang offline, dan alhamdulillah itu berhasil dan bisa terlaksana. Jadi intinya yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang masih berjalan saat ini adalah dari internal kita sendiri, yaitu mental kita tuh. Oke, bagus sekali ya, sepertinya tadi resolusi ya untuk kedepannya menghadapi pandemi COVID-19 ini yang tentunya menjadi tantangan ya untuk organisasi-organisasi Betul. seperti kita. Pasti semua merasakan. Apalagi Mas Dafa yang di Forum OSIS Banyumas itu pasti sangat berdampak ya. Nah, lalu untuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Dafa, bisa nggak sih tolong berikan kami ya teman-teman semua ini motivasi untuk tentu saja menghadapi COVID-19 dan terus mengembangkan diri kami, apa saja yang harus kami lakukan sehingga terutamanya pandai berorganisasi dan menjadi lebih baik intinya. Tentu juga untuk teman-teman Smait Alirsyad dan teman-teman di luar pada umumnya, bagaimana? Tentunya dalam keadaan seperti ini ya, keadaan pandemi COVID-19 ini seharusnya bukan suatu halangan yang besar bagi kita untuk bisa berkreasi, untuk bisa produktif, untuk bisa berinovasi, untuk bisa berinspirasi. Tentunya bukan suatu halangan. Dalam berorganisasi, tentunya yang perlu kita siapkan teman-teman semua itu tentunya visi misi yang jelas. Apa niat teman-teman, apa tujuan teman-teman, apa maksud teman-teman dalam berorganisasi itu harus jelas. Ingin mengabdi, ingin bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, bermanfaat bagi teman-teman, terus bisa menambah pengalaman, ingin memperbanyak relasi, itu harus jelas dan harus mempunyai itu. Nah, sehingga teman-teman semua yang tadi saya bilang, yang perlu kita siapkan adalah mental kita. Yang perlu kita siapkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memilih ke depannya, ingin produktif, ingin bisa berkreasi, ingin bisa berinovasi dan lainnya. Tentunya salah satu jalan yaitu dengan berorganisasi. Gitu sih. Oh iya, bagus sekali motivasinya ya. Jadi tadi itu kita harus mengembangkan diri, dan salah satunya yang poin yang harus dicatat adalah dengan berorganisasi itu. Betul, sangat penting, betul, ya, sangat penting. Saya banyak sekali merasakan manfaat dalam berorganisasi. Yang pertama, saya mendapatkan relasi teman-teman yang banyak. Ini sangat penting untuk kedepannya tuh. Ketika kita
sudah dewasa nanti, tentunya sebuah relation seperti ini sangat dibutuhkan. Terus yang kedua adalah kita dapat pengalaman untuk manajemen organisasi. Bagaimana kita bisa mempunyai target, bagaimana kita juga bisa mencapai target tersebut. Tentunya itu sebuah pengalaman yang sangat berharga ketika nanti kita sudah menghadapi dunia pekerjaan. Nah, itu sangat bermanfaat untuk digunakan. Ya, tentu saja tidak cuma itu, pasti juga punya teman banyak seperti ini. Organisasi ini seru juga ya, pasti. Sangat seru. Saling membantu, sangat bekerja seru sama itu ya, betul. Ya. Wah, sepertinya sudah cukup lama ya kita ngobrol, dan motivasi-motivasi yang sudah disampaikan Mas Dafa tadi setidaknya semoga bisa kita lakukan ke depannya, kita tanamkan pada diri kita, dan tentunya bermanfaat bagi orang di sekitar kita semua. Ya, cukup sepertinya untuk Eskos Podcast yang episode pertama, teman-teman. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Mas Dafa yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sebuah pengalaman, inspirasi, dan motivasi yang sangat hebat, dan pastinya insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sekian untuk Eskos Podcast episode pertama. Saya Rido dari Eskos Podcast undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.